Kita berdoa. Kemilau firman-Mu akan menjadi terang dalam kegelapan jalan kami. Pesonanya akan menjadi sukacita dalam kekelaman kami. Karena itu kami akan tunduk di bawah sabda-Mu yang akan memandu perjalanan kami setelah menyepakati beberapa hal yang penting dalam kaitan pelayanan kami seklasis Pomona Utara. Berfirmanlah, semua hamba dan umat-Mu ini merindukan cahaya kasih-Mu melalui sabda Tuhan. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita membuka Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 21, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19, demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau kemana yang tidak ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tema khotbah saya, angin datang kasih kabar. Torang ada di sini. Jadi nanti pulang beritahu ke sana bahwa GKST sudah memperluas wilayah pelayanannya dan ada di Jabodetabek. GKST Gloria berbasis di Jakarta, lalu kemudian GKST Haleluya di Jakarta Timur, ada Pospel di Cibubur, ada Pospel kita di Tangerang. Semoga nanti bisa buka di Bogor dan di Cikarang. Tangerang biar bunyi di Banten, di Cikarang biar bunyi di Jawa Barat. Supaya GKST dikenal, karena dulu ketika kita melayani belum ada GKST. Dari mana Pak? Dari GKST. Apa itu GKST? Ada yang menyindir, gereja Kristen so tahu? Saya bilang bukan Pak, ini gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saudara-saudara, angin datang kasih kabar. Torang ada di sini. Terinspirasi dari lagunya Toton Karibo, ya, di Desa. Angin datang kasih kabar. Dia bilang sesusah nang deng dia di sana. Malam seng bawa kap bintang. Tanda hujan turun seng suara. Refnya, ombak so bawa jauh. Nona bekendang
beta panggayo jauh-jauh, ombak pukul beta tabale. Yang kedua, nona minta, ini nona yang mau, ya kan? Bikin kita dua, tak pisah, ya. Dong datang kasih tahu, kalau nona su ada yang kele, kasihan sekali ya. Tapi bukan itu hasilnya nanti Bung ya. Bung paham karena itu lagu dari sana. Saya cuma mau mengambil bagian awal, angin datang kasih kabar, torang ada di sini. Semoga GKST nanti akan berkembang terus, sebab saya iri dengan HKBP. Di mana ada jemaatnya, ada gerejanya, masyarakat itu kuat, gerejanya kuat. Saya iri dengan gereja Toraja, di mana ada masyarakatnya, ada gerejanya, masyarakatnya kuat, gerejanya kuat. Dulu waktu saya tugas di Palu, target kami ada 20 gereja di Palu. Karena waktu saya datang, saya merasa terlalu besar Immanuel Palu. Lalu saya usulkan untuk pemekaran, saya diprotes oleh orang tua. Ini Pak Pinehas datang, baru datang langsung bilang perpecahan. Bukan perpecahan, ini pemekaran, kita perlukan. Akhirnya kami rapat diputuskan, lalu majelis menunjuk saya ketua pemekaran. Saya lalu kemudian mendekati sektor-sektor yang mendekati 100 KK, ada yang sudah lebih, lalu kemudian dimekarkan. Maka muncullah Nugra Masomba, ada Victoria, Pak Bentea, dan lain-lain. Tahun 2021 saya mampir di rumah Bapak Gembala Salmon Rarea, saya bilang, boleh seberapa? Ada 7, terlambat. Harusnya sudah 20, karena gereja Toraja sudah ada di mana-mana. Wilayah GKST nanti akan dikuasai oleh gereja Toraja. Iri kita harus positif, ya. Jadi mari kita mengembangkan dan doakan kami supaya kami yang ada di Jakarta ini bisa melakukannya. Pak Jan Derek bilang kemarin, saya tidak bisa di Jakarta. Baru lihat macetnya begini, so stres kita. Saya dulu tergugah oleh pendeta Paulus di Salatiga. Kami berkunjung untuk pelayanan dan bakti sosial. Saya lihat pelayanan dia setengah mati sampai di daerah-daerah dan pelosok. Saya bilang, Pak Paulus, kalau saya ditugaskan di sini saya tidak sanggup. Apa yang dia bilang, Pak Pinehas, Tuhan itu tidak salah. Dia taruh saya di sini karena Tuhan tahu saya bisa. Dia taruh Pak Pinehas di Ciledug dan Jakarta karena dia tahu Pak Pinehas bisa di situ. Andaikan ditukar, pasti kita tidak akan sanggup. Karena itu, di mana Tuhan pakai, melayanilah dengan setia. Karena tidak ada tempat yang paling bagus untuk kita menikmati pelayanan. Di mana kita melayani? Mau di Panjoka, mau di Korobono. Dulu saya mau ditaruh di era. Saya bilang Pak John Pangka, saya siap Pak. Setelah saya di Ensa. Tapi karena suatu pertimbangan dan lain-lain sebagainya, saya ditaruh di Palu. Jadi singkat kata, dimanapun Tuhan taruh, sukacita pelayanan itu bukan karena tempat. Tapi karena kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang besar. Sebenarnya kami di Jakarta sangat stres. Makanya saya bilang istri saya membutet, harus kita doa. Tiap malam kami doa. Ya, kalau lihat story saya di FB, saya suka ambil sedikit mereka nyanyi, lalu kami berdoa tiap malam. Itulah kekuatan. Kalau tidak kuat berdoa di Jakarta, stres, ya. Dah boba tahu. Sorry ya. Sorry. Sorry Pak Pendeta Surawan. Saudara-saudara, poin penting daripada Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 adalah bagaimana Petrus digugah oleh Tuhan tentang pelayanannya. Sampai Tuhan bertanya 3 kali. Ingin saya mengajukan pertanyaan, mungkin ada beberapa yang boleh jawab. Mengapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Pak Jan, Bung, Pendeta, boleh berikan jawaban? Kenapa sampai 3 kali? Supaya Yesus tahu betul-betul dia mengasihi. Ya kan? Pak Yono boleh memberikan jawaban? Kenapa? Sampai harus 3 kali. Boleh?
supaya betul-betul Petrus serius dengan pekerjaannya. Balai Pak Balawo, ya, boleh? Ya. Awing Ratu Pak Balawa ya, Pak Balawo, Pendeta Mami Eri Moria. Dan benar-benar dia tergugah. Dan benar-benar dia tergugah. Oke, satu ada yang angkat tangan. Boleh? Tuhan sedang mengukuhkan iman dari Petrus. Dan ini adalah suatu refleksi yang saya kira harus kita ambil maknanya. Mungkin kita lagi goyah dalam pelayanan, Tuhan sedang berkata, Ode, Pendeta Surawan Gundo, sungguh-sungguhkah engkau melayani aku? Pak Pendeta Ben Tayaya, Pak Pendeta Meta Polo, ya, dari Ibu Pendeta Polo, kemudian Ibu Pendeta senior kita, Ibu Pendeta Masuri Botilangi, Ibu Pendeta. Mungkin ada saat-saat, dan saya kira kita semua tidak pernah tidak mengalami saat lemah, bukan? Ada yang malah ingin mundur, mungkin mengatakan, dami onto meyaku, bemudaku ingin dalimba. Saya sudah mau berhenti, saya tidak mau dipindah lagi. Dan apeo simpue, ya kan? Apakah engkau mengasihi aku? Saya punya refleksi yang mendalam, setelah saya membaca bacaan aslinya dalam bahasa Yunani. Pertanyaan Simon Ioannou, agapasme. Lalu kemudian Petrus mengatakan, kurios, su oidas, ego filose. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama. Simon Ioannou, agapasme, su oidas, ego filose. Lalu kemudian yang ketiga, Simon Ioannou, agapasme. Lalu kemudian dikatakan, supanta oidas, engkau tahu segala sesuatu. Ego filose kurios. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia menggunakan kata agape, agapasme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tingkat tinggi itu? Kasih pengorbanan itu? Petrus menjawab, su oidas, ego filose. Engkau tahu, aku mengasihimu, tapi dia menggunakan kata filia. Kasih urutan kedua, ego filose. Yesus tetap mengajukan pertanyaan yang kedua, agapasme. Jawab Petrus, ego filose kurios. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan dengan tekanan kasih yang berbeda. Simon Ioannou, phileime. Dia sudah menggunakan bukan agape lagi, melainkan filia. Sungguh engkau phileime? Disitulah Petrus menangis. Karena Tuhan menurunkan kadar tuntutannya. Dia sangat demokratis. Dia tidak memaksakan aku. Dia tahu kemampuanku. Karena itu, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang membuat Petrus tergugah. Makanya dia melakukan pelayanan luar biasa. Dan akhirnya dia mencapai tahap agape. Ketika dia dihukum mati. Kalau Tuhan Yesus disalib berdiri. Saliblah aku terbalik. Saudara, apa kemampuan kita? 500.000, 1 juta, 200 juta, kita sudah sepakat. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan ada dusta di antara kita.
Kita sanggup melayani dengan kemampuan kita. Di dalam pelayanan tidak ada orang bodoh. Semua orang yang sudah dipilih adalah orang pilihan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa kabar ke Sulawesi. Kami ingin melayani lebih sungguh lagi. Saya mau tutup dengan kayori. Ine papa kasang kompo. Cakap ya. Ine papa kasa kompo. Mai data nawa-nawa. Katuhu anu darata. Pakaroso ayandaya. Pojai pongkasang kompo. Porangki pakaroso. Katuhu naka uwono. Si pande manondo. Amin. Tuhan memberkati kita.